Hari ini kita akan belajar tentang struktur kontrol. Nah, tujuan dari belajar struktur kontrol ini adalah bisa menggunakan struktur kontrol keputusan terdiri dari if, else, dan switch untuk memilih bagian dari program yang akan dieksekusi. Yang kedua, menggunakan struktur kontrol pengulangan while, do while, for untuk melakukan pengulangan eksekusi program atau kode sejumlah yang ditentukan. Struktur kontrol digunakan untuk mengatur susunan proses eksekusi statement-statement di dalam program. Terdiri dari dua tipe, yaitu pengontrol keputusan dan pengontrol pengulangan. Nah, untuk struktur kontrol keputusan digunakan untuk memilih dan mengeksekusi blok tertentu dari kode yang dapat berpindah ke bagian lain. Ada tipe-tipenya, yaitu statement if else, if. Untuk statement if, yaitu menspesifikasikan sebuah statement atau blok dari kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika statement boolean bernilai true. Nah, contohnya ini ada form statement if, yaitu if boolean ekspresi atau boolean variabel, terus diisi oleh statement atau pernyataan, atau if boolean ekspresi atau boolean variabel, lalu ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Untuk flowchart statement if seperti ini, ada sebuah statement, kalau true maka program akan menghasilkan jawaban benar, tapi kalau misalnya salah maka program akan menghasilkan jawaban salah. Contohnya seperti ini, ada integer, ada nilai bernilai 40. If atau jika nilai kurang dari 50 maka akan dicetak kata-kata mengulang. Tapi jika nilai lebih besar dari 50, maka akan dicetak Anda lolos. Atau di antara mereka berdua akan dicetak kata-kata lolos enggak ya. Nah, berarti kalau misalnya nilainya 40, berarti dia masuk yang lebih kecil dari 50, maka yang akan dicetak nanti mengulang. Panduan penulisan program. Ekspresi boolean merupakan bagian dari sebuah statement atau pernyataan yang harus dievaluasi ke sebuah nilai boolean. Hal tersebut berarti bahwa eksekusi dari kondisi harus memiliki nilai true atau false, benar atau salah. Contoh statement dari maka ada lagi statement if else digunakan ketika kita akan mengeksekusi sebuah statement jika kondisinya true dan statement lain jika berkondisi false. Contohnya, if boolean ekspresi ada pernyataan 1 dan pernyataan 2, else atau ada pernyataan 3 dan pernyataan 4. Flowchartnya seperti ini. Contohnya, jika ada integer a sama dengan 2, if sama dengan 2, maka yang akan dicetak yang pertama, angka yang dimasukkan benar atau else salah. Panduan penulisan program. Untuk menghindari kesalahan, selalu letakkan pernyataan dari blok if atau if else di dalam tanda kurung kurawa. Anda dapat memiliki blok if else berantai. Artinya, Anda dapat memiliki blok if else yang lain di dalam blok if else yang lain. Contohnya ada if boolean ekspresi, lalu buka kurung kurawa, if boolean ekspresi lagi, buka kurung kurawa, ada statementnya atau pertanyaan, baru ditutup, else, dibuka lagi, kurung kurawa, lalu ada sebuah pernyataan. Ada juga statement if else, else if. Statement pada klausa else dari sebuah blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Struktur ini memperbolehkan kita untuk membuat pilihan yang lebih kompleks. Contoh statement if else, else if ada boolean ekspresi, ada statement 1, else if boolean ekspresi 2, statement 2, else statement 3. Flowchartnya seperti ini. Contohnya, ada integer x sama dengan 3. If x sama dengan 1, maka di print out dikeluarkan nilai x sama dengan 1. Jika x sama dengan 2, print nilai x sama dengan 3. Jika if sama dengan 3, maka x sama dengan 3. Jika else
lagi, maka nilai X tidak diketahui. Jadi dia akan diulang hingga angka 1, 2, 3. Jika lebih dari 3, maka nilai X tidak diketahui. Ada yang terakhir yaitu statement switch. Switch case merupakan salah satu bentuk percabangan. Bentuk dari switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Pernyataan switch case ini memiliki kegunaan sama seperti if-else bertingkat. Contohnya, switch, terus ada switch ekspresi, terus ada pilihan 1, ada statement 1, 2, lalu di break, ada pilihan 2, statement 1 dan 2, di break, lalu ada default, statement 1 dan statement 2. Ekspresi switch merupakan integer atau karakter, ekspresi case pilihan 1, case pilihan 2 yang lainnya merupakan integer unik atau karakter tetap. Statement switch, ketika sebuah switch digunakan, Java akan memilih ekspresi switch, kemudian berpindah ke case yang pilihan dari pemilih sesuai dengan nilai dari ekspresi. Program mengeksekusi statement yang diminta dari poin sebuah case sampai statement break dibaca, kemudian pindah ke statement awal setelah membaca akhir dari struktur switch. Jika tidak ada case yang sesuai, maka blok default akan dieksekusi. Catatan bahwa bagian default merupakan pilihan. Sama dengan statement if, statement multiple eksekusi pada statement switch tanpa membutuhkan statement percabangan. Ketika sebuah case pada statement switch sesuai, semua statement yang ada di dalam case tersebut akan dieksekusi. Tidak hanya itu, statement yang berhubungan dengan case tersebut juga akan dieksekusi. Contohnya seperti ini flowchartnya. Nah, untuk contoh programnya seperti ini. Ada integer X sama dengan 3. Menggunakan switch X, K1 atau blok 1 akan mencetak nilai X sama dengan 1. Case 2 akan mencetak nilai X sama dengan 2. Case 3 akan mencetak nilai X sama dengan 3. Untuk defaultnya nilai X tidak diketahui. Jadi kalau lebih dari 1, 2, 3, maka yang akan dikeluarkan adalah nilai X tidak diketahui. Terima kasih untuk hari ini.